bahwa air itu tidak semuanya bisa kita konsumsi gitu ya. Karena air itu dia mayoritas atau 97,25% adalah air laut atau yang lokasinya di samudera. Jadi kita tahu bahwa air laut itu mereka itu asin gitu ya, atau salinitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan air tawar. Makanya kita tidak bisa mengkonsumsi air dari laut secara langsung. Jadi yang bisa kita pakai itu adalah air-air yang air tawar atau fresh water. Berarti sisanya, ini kan 97,25%. Berarti sekitar 2,75% itu adalah air tawar. Nah, tapi ternyata air tawar pun dari 2,75%, ya berarti kan kalau dari sini kan 2,75% itu adalah air tawar atau fresh water. Nah, tapi dari 2,75% ini, 2,05% ini adalah dalam bentuk tudung es dan gletser atau dalam fase padat. Jadi kita nggak mungkin juga dong ya menggunakan sumber-sumber air dari gletser atau tudung es, terutama di daerah-daerah kutub ini. Jadi kita nggak mungkin menambang air di sana gitu. Jadi sisanya ya, jadi sisanya sebenarnya kita hanya bisa sekitar 0,70% air siap pakai gitu. Jadi dari 100% air yang ada di bumi gitu ya, itu sebenarnya yang bisa kita pakai itu kurang dari 1%-nya gitu. Ya karena tadi paling besar itu dia dalam air laut yang kita tidak bisa langsung kita konsumsi, dan sisanya atau 2,75% apa 2,05%-nya itu adalah air dari gletser atau air tawar tapi dia fasenya padat yang nggak bisa kita konsumsi secara langsung gitu. Makanya kita hanya punya 0,70% air yang bisa kita pakai. Nah, dari 0,70-an% ini, yang persentasenya paling banyak yang bisa kita pakai adalah dari air tanah gitu. Jadi air tanah ini adalah air yang sumbernya paling besar yang bisa langsung dikonsumsi atau bukan konsumsi, nanti dipakai gitu oleh manusia gitu. Kemudian baru ada danau, kemudian ada tanah basah. Ini maksudnya adalah lapisan tanah yang basah gitu ya. Kemudian ada atmosfer. Atmosfer juga kita nggak bisa pakai ya. Atau ya kita bisa pakai tapi kita misalnya kita memanen hujan gitu bisa. Kemudian aliran dari sungai, dan terakhir yang paling kecil ada di biosfer atau ada di makhluk hidup. Gitu. Jadi kenapa berbicara sumber daya air itu penting ya karena meskipun kita itu planet biru gitu ya, yang 75%-nya itu samudra, tapi ternyata dari seluruh air yang tersedia di bumi itu hanya kurang dari 1% yang bisa kita pakai. Nah, itu yang kemudian menjadi isu gitu ya, terkait dengan kualitas maupun kuantitas air. Kemudian, kemudian ada istilah waktu tinggal. Waktu tinggal air gitu ya. Jadi waktu tinggal air dalam suatu reservoir dalam siklus air didefinisikan sebagai waktu rata-rata satu molekul air menetap dalam reservoir tersebut. Jadi air itu secara umum itu dia itu punya masa tinggal karena ada yang namanya siklus air gitu ya. Makanya kita mengenal adanya ketidakmerataan distribusi air. Contohnya ketika perbedaan musim. Misalnya musim penghujan kita sangat surplus air gitu ya, karena banyak presipitasi, dan ketika musim kemarau kita kekurangan air. Padahal sebenarnya jumlah air di bumi itu nggak bertambah atau berkurang gitu. Jadi sebenarnya nggak ada fenomena bertambah atau berkurangnya air, karena jumlah air di bumi itu tetap dari dulu sampai sekarang. Tapi yang berbeda adalah distribusi. Jadi perbedaan distribusi ini berarti karena perbedaan waktu ini, waktu tinggal gitu. Ini mungkin yang bawah-bawah nggak perlu ya. Nah ini adalah waktu tinggal rata-rata air ya.
Jadi di samudra itu air itu rata-rata tinggal hingga 3.200 tahun. Kemudian gletser 20 sampai 100 tahun, tutupan salju musiman. Jadi misalnya kemarin kita bahas tutupan salju di Himalaya gitu ya. Itu mereka rata-rata 2 sampai 6 bulan. Kemudian ada tanah basah, air tanah dangkal, air tanah dalam, ada danau, sungai, dan atmosfer. Atmosfer itu waktu tinggal paling cepat si air ini. Karena atmosfer ini kan salah satu apa ya, lapisan yang paling labil ya. Dalam artian kondisi cuaca itu kan paling labil. Jadi jumlah uap air itu sangat bergantung pada kondisi iklim gitu. Jadi paling lama ya 9 hari. Jadi ketika air itu mengalami evaporasi dari laut misalnya, maka dia akan tinggal di atmosfer kurang lebih 9 hari sampai dia kemudian terbentuk awan dan kemudian balik lagi turun hujan ke samudra gitu. Kemudian hmm, di samudra tadi ya. Dan samudra memasok 90% dari jumlah seluruh air yang diuapkan memasuki siklus air global. Maksudnya dalam siklus hidrologi itu samudra itu peranannya paling tinggi gitu. Ya karena dia yang paling banyak punya jumlah air gitu ya. Ini nggak perlu. Ini nanti kaitannya sama iklim ya. Daerah yang presipitasinya tinggi gitu ya. Ya pasti mereka itu ada daerah surplus air. Tapi kalau presipitasinya rendah, maka daerahnya akan defisit air gitu. Kemudian, hmm, ini. Nah ini kalau distribusi air di atmosfer, dia yang namanya air di atmosfer itu pasti berasosiasi dengan adanya perawanan. Gitu ya, karena awan itu kan titik-titik air gitu. Kemudian ini presipitasi lokasi-lokasi hujan ya. Daerah Lintang 30 itu rata-rata mereka cerah karena pembentukan perawanannya itu nggak ada gitu. Kemudian ini PE, ini maksudnya selisih antara presipitasi dengan evaporasi. Daerah-daerah tropis itu hijau karena presipitasinya lebih tinggi dibandingkan dengan evaporasi. Tapi daerah-daerah kering itu warnanya kuning gitu. Kuning, oranye, coklat gitu ya. Berarti di sana evaporasinya lebih tinggi dibandingkan dengan presipitasi. Hmm. Nah, kita masuk ke ini aja. 3 sistem hidrologi. Jadi, kita mengenal 3 sistem hidrologi, yaitu yang di atas permukaan bumi kita kenal sebagai atmosfer, kemudian di bawah kita mengenal ada cekungan hidrogeologi yang terdiri dari batas muka air dengan dan juga aquifer gitu. Jadi ini itu yang akan mengatur input dan output terhadap eh, kondisi air di suatu wilayah gitu ya. Jadi air itu dia tersimpan dalam bisa dalam atmosfer gitu ya. Bisa dalam jaringan hidrografi misalnya tadi sungai atau bisa dalam aquifer gitu. Nah, ini kemudian yang terbentuklah siklus antar 3 sistem ini gitu. Jadi kalau daerahnya banjir, kalau banjir berarti idenya surplus dong. Tapi aquifernya nggak surplus, biasanya kayak gitu. Atau terlalu surplus, makanya jaringan hidrografinya terlalu banyak. Atau misalnya aquifernya itu
hidrografinya tuh turun. Kalau hidrografinya turun, biasanya akuifernya juga turun, muka airnya gitu. Jadi istilah muka air ini adalah eh, batas di mana kita bisa menemukan lapisan jenuh air gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin sumur gitu ya, kemudian teman-teman lihat ada, kemudian kita temukan air gitu ya di sana, maka batas air itu muncul itu adalah batas muka air. Dan itu akan berbeda-beda tergantung dengan topografinya. Jadi ada cekungan hidrologi. Kalau cekungan hidrologi berarti seluruhnya gitu ya. Dari baik atmosfer, jaringan hidrografi atau dan juga akuifer. Tapi kalau cekungan hidrogeologi berarti hanya muka tanah ke bawah, yaitu jaringan hidrografi dan akuifer. Kemudian ini berarti jaringan hidrografi ya, atau sering kita sebut sebagai sungai. Nah, kemudian kalau air bawah tanah dan air tanah. Jadi ini ya teman-teman, perbedaan istilah air tanah yang digabung dengan air tanah yang tidak digabung. Maksudnya antara air tanah seperti ini dengan air tanah ini akan memiliki definisi yang berbeda gitu. Yang air tanah ini adalah subsurface water atau air di bawah permukaan tanah, jadi mencakup air pori, air vados, kemudian sampai ke air tanah itu sendiri. Tapi kalau air tanah yang gabung atau groundwater itu adalah air yang ada di zona jenuh. Jadi di bawah permukaan tanah kita itu mengenal dua zona, yaitu zona tak jenuh dan zona jenuh. Apa bedanya? Kalau zona tak jenuh, dia pori-porinya itu, ini kan batuan ya, pori-porinya ini mereka itu mengandung udara plus air. Ini adalah zona tak jenuh atau zona aerasi. Biasanya orang bilangnya zona aerasi karena di situ masih ada kandungan udara. Tapi kalau bawah muka air tanah ini, itu kita sebut sebagai zona jenuh atau saturated zone, di mana kita bisa temukan groundwater di situ. Nah, kalau zona jenuh berarti pori-porinya itu semuanya itu terisi oleh air. Jadi semuanya terisi oleh air gitu. Nggak ada kandungan udara lagi. Makanya disebut sebagai zona jenuh atau saturated zone. Nah, zona tak jenuh ini dibagi ada zona kapiler, air vados, dan air pori. Biasanya air pori ini adalah air yang eh, banyak dimanfaatkan oleh tanaman, terutama tanaman-tanaman yang akarnya itu pendek, itu air pori gitu. Kemudian air vados itu air yang tertangkap dalam batuan sedimen. Itu air vados. Kemudian zona kapiler. Zona kapilernya adalah zona transisi. Jadi ada istilah dalam siklus hidrologi itu namanya perkolasi. Nah, perkolasi ini adalah uh, uh, apa ya? Terminologi untuk air yang dari zona tak jenuh itu masuk ke zona jenuh. Jadi perkolasi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Nah, zona KP adalah zona transisinya. Jadi bisa jadi air tanahnya masuk, maksudnya artian dari zona tak jenuh itu masuk ke bawah, gitu ya, karena di sana itu surplus air, misalnya hujan sangat banyak, atau bisa jadi air tanahnya itu justru menguap naik ke atas. Misalnya karena kekeringan panjang gitu ya. Jadi kalau kekeringan panjang itu muka air tanah bisa turun gitu. Zona kapilernya jadi lebih besar gitu. Karena kekeringan gitu. Berarti karena tidak ada input sementara air tanahnya itu diambil
misalnya via sumur gitu ya, maka muka air tanahnya bisa turun ketika musim kemarau. Jadi melewati si zona kapiler ini. Gitu. Jadi ini perbedaan air tanah dengan air bawah tanah antara soil water, jangan soil water ya, antara subsurface water dengan groundwater. Nah, yang tadi kita sebut 0,68% itu adalah air yang di sini. Jadi air yang bisa kita ambil ya, atau bisa kita manfaatkan itu adalah air groundwater ini, yang besarannya sekitar 0,68%. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak, Kak. Oke, kemudian kita ke cekungan hidrologi dan hidrogeologi. Kalau hidrogeologi tadi ya dia di bawah permukaan. Kemudian kita juga mengenal ada recharge zone, atau recharge itu berarti zona tangkapan air gitu ya, tangkapan air hujan gitu. Jadi air hujan ketika masuk ke permukaan atau ketika dia ke permukaan bumi, dia akan mengisi mengisi atau jatuh ke permukaan tanah dan bisa mengisi aquifer. Kemudian kita mengenal ada dua jenis aquifer, ada unconfined aquifer atau aquifer bebas gitu ya. Jadi ini aquifer bebas. Jadi dia dari, tapi mereka ini udah termasuk zona saturated ya. Jadi ini mereka baik unconfined atau confined ini sudah termasuk di groundwater. Sorry. Jadi udah di zona ini. Udah di zona jenuh gitu. Jadi unconfined ini berarti aquifer bebas. Sorry. Aquifer bebas. Aku bebas. Dan yang kini tuh aquifer tertekan. Bedanya adalah dari kondisi batuan sekitarnya. Jadi kalau aquifer bebas itu dia ada di atas impermeable rock atau batuan yang sulit ditembus air gitu. Kemudian sedangkan kalau confined dia adalah aquifer yang lokasinya ada di antara dua impermeable rock. Nah, contoh material aquifer itu adalah lempung ya. Jadi lempung berpasir itu adalah contoh material aquifer. Nah, kalau yang impermeable rock itu berarti batuan yang dia itu sulit ditembus air. Misalnya ada gamping, misalnya ya, misalnya gamping, atau dia batuan beku gitu, maka dia akan menjadi impermeable rock atau batas antara unconfined aquifer dengan confined aquifer gitu. Nah, biasanya aquifer bebas karena dia tidak dibatasi oleh dua impermeable rock, maka unconfined ini yang eh, paling dangkal gitu ya, sehingga dia paling mudah tercemar. Karena kan misalnya ada sungai gitu ya, saya sungai ini dia banyak pencemarnya, maka bisa mencemari si unconfined aquifer ini. Jadi kalau misalnya di level rumah tangga, biasanya bersumur itu hanya dibentuk atau hmm, dibangun sampai yang aquifer bebas ini gitu. Karena kalau mau aquifer tertekan itu perlu izin tertentu biasanya untuk skala industri gitu ya, karena harus mengebar hingga kedalaman 40 meter gitu. Tapi kalau confined itu dia biasanya kualitasnya lebih bagus, lebih segar, dan jumlahnya itu relatif nggak tergantung pada musim. Tapi kalau aquifer dia tadi ya mudah tercemar dan dia juga tergantung pada musim ya. Biasanya ketika musim kemarau atau kemarau lama dia akan turun bahkan kering apa sampai kering gitu ya sumurnya. Gitu.
Kemudian, nah ini maksudnya bahwa aquifer itu sangat bergantung pada kondisi topografi gitu. Jadi daerah-daerah yang relatif datar, maka akan lebih mudah kita temukan sumur atau airnya lebih mudah kita dapatkan dibandingkan wilayah yang topografinya miring atau dia di apa ya, di gunung gitu ya. Karena di gunung itu kan aquifernya itu kan nggak apa ya, nggak terlalu, maksudnya agak jauh gitu ya ke bawah dibandingkan dengan wilayah yang datar.